شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, kita dikumpulkan di tempat ini di Kampung Cilimus, Desa Cisaat, Kabupaten Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, ya, untuk melakukan suatu proses yang insya Allah ya akan kita lakukan hingga esok hari dalam rangka kegiatan bakti masyarakat. Ya, salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Kampung Cilimus, RT 10 RW 10. Boleh? ada sumber dua di sini. Ada. Nah, aku kenuhun ka di parang resmi ka rumah tidak kaya ini masalah masyarakatnya kan harus dibahas itu pokoknya model pertanian dagang dagang gitu masalah panas gitu. Kesejarahan yang akan dibawakan oleh Ibu Masih dan terus untuk Bu Masih di Terima kasih Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ibu, mohon diizinkan saya buka. Ini agak flu dikit. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua rombongan kami, Koordinator Program Studi dari Pendidikan Sejarah ya, Universitas Negeri Jakarta, Bapak Humaydi Agung, bahwa kehadiran kami adalah melengkapi apa yang menjadi tugas kami ya dosen untuk melaksanakan pengajian masyarakat, dan memang Pak Rektor menyarankan kami untuk ke daerah binaan UNJ ya. Salah satu daerah binaan UNJ itu adalah di Cisaat ya, wisata edukasi Cisaat ya. Saya ingat bulan apa ya, 2 tahun pokoknya 2 tahun sebelum 2 tahun ya pernah kemari, tapi di desa ya, di desa waktu ada mau penilaian ya, penilaian dari Kementerian Pariwisata ya, bukan Dinas Pariwisata lagi, dari Kementerian Pariwisata, lokasinya di desa. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama kita yang baik ya, yang terus terjalin sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan nanti seterusnya ya Desa Cisaat ya, atas supporting dari Bang Rahmat dan teman-temannya ya, tim pariwisata juga waktu itu kan mendapat juara ya. Siapa yang pergi ke Jakarta itu waktu itu Pak Kepala Desa ya, yang siapa ya. Oke. Pak Ibu, karena kami mendengar bahwa potensi di Desa Cisaat ini luar biasa ya, termasuk juga potensi kesejarahannya ya, oleh karena itu kami dari program studi pendidikan sejarah ini juga ingin berkontribusi tentunya ya, bagaimana kemudian kita mengangkat gitu ya, yang mungkin sebelumnya belum terdengar ya, dari kenapa masyarakat banyak. Nah, jadi mungkin kami memulainya dari melakukan inventarisir dulu, melakukan inventarisasi dulu gitu ya. Inventarisasi apa? Nah, ini inventarisasi dokumentasi yang ada di sini, dokumentasi kewilayahan yang dimaksud dokumentasi kertas, tapi kan bisa bentuk fisik, bisa bentuknya mungkin orang-orang tua kita yang masih menyimpan cerita
tapi belum dibukukan, belum ditulis oleh generasi muda. Mungkin kita mendengarkannya hanya dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, cerita dari mulut ke mulut ini kan suatu saat bisa punah. Artinya kalau ingatan kita itu kan tidak selamanya bagus gitu ya. Suatu saat mungkin kita sibuk sekali atau mungkin agak terganggu karena banyak hal lain yang dipikirkan, bisa saja ya ingatan itu akan terlupakan gitu ya. Oleh karena itu mumpung ya, mumpung dalam tanda kutip orang-orang tua kita yang tahu banyak cerita tentang di desa wisata ini, di Cisaat ini, Pak, di desa Cisaat ini kita gali dulu ya, kita gali ya. Nah, kenapa kita harus menginventarisir kesejarahan itu? Mungkin Pak Yaus bisa dilanjut, Pak Yaus. Terima kasih Bu Umasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang saya hormati dari Pukdawis Desa Cisaat ya, Kampung Cilimus, Bapak Ibu dosen. Saya melanjutkan materi dari pengabdian masyarakat hari ini dari kelompok saya dan Bu Umasi terkait dengan inventarisasi dokumentasi kesejarahan. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Bu Umasi terkait dengan potensi-potensi, saya juga tadi tertarik gitu ya mendengar penjelasan dari Kang Yono, dari Pak Tony. Kalau di sini itu ada cerita-cerita sejarah. Saya juga sama orang kampung Pak, di Pandeglang ya. Banyaklah cerita-cerita, tapi memang kurang data gitu. Jadi cerita-cerita yang diceritakan dari orang tua gitu ya. Terus ada tempat-tempat gitu ya yang dikatakanlah keramatkan, ada makom dan lain sebagainya. Tapi itu belum ditulis gitu, belum ada foto-fotonya gitu ya. Nah, maksud dari inventarisasi dokumentasi ini selain mencari ya dokumentasi yang sudah ada, misalnya bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda seperti rumah Jepenek misalnya, terus misalnya perkebunan gitu ya yang sudah ada dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai cerita sejarah seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Humaydi. Nah, maksud dari inventarisasi ini maksudnya itu adalah mencatat gitu. Jadi mendata, sudah terbiasa mungkin dengan inventarisasi ya dari desa gitu, diinventarisir barang-barangnya apa gitu kan. Nah, ini termasuk di dalam dokumentasi kesejarahan itu perlu supaya nanti kalau ada yang bertanya gitu ya, di sini ada apa aja sejarahnya gitu ya, atau misalnya tempat-tempat bersejarahnya apa gitu, karena nanti kan kalau tidak salah pengembangannya itu untuk museum gitu ya. Nah, jadi nanti bisa saja di museum itu ditampilkan foto-foto gitu ya, sebelum misalnya orang-orang itu datang ke makom itu, karena kalau ke makom itu kan nggak mungkin dipindahin ke museum gitu ya. Nah, fotonya kan bisa gitu. Terus misalnya kalau ada sesepuhnya sambil diwawancara ceritanya, tapi difoto juga gitu, dipajang di situ gitu ya. Itu maksud dari inventarisasi. Nah, terus kenapa penting? Karena yaitu inventarisasi itu untuk menjaga supaya cerita-cerita itu tidak hilang gitu. Karena mungkin kalau kami atau Bapak Ibu yang lain atau itu kan masih dengar gitu ya, barangkali nanti karena sekarang itu anak-anak juga sudah main HP gitu ya, udah lupa gitu sejarahnya. Jadi kalau nggak ada inventarisasi, kalau tidak ada inventarisasi, itu nanti akan hilang ceritanya. Jangan sampai yang menjadi identitas orang Cilimus, orang desa Cisaat itu hilang gitu. Nah, termasuk tadi peninggalan-peninggalan yang katakanlah berupa bangunan gitu ya, jangan sampai tidak terawat gitu kan. Kalau misalkan nanti jadi tempat-tempat bersejarah kan orang jadi berkunjung gitu, jadi lebih terjaga gitu. Nah, itu pasti ada nilai-nilai budayanya ya, seperti cerita-cerita tadi kan pasti ada nilai-nilai kalau orang dulu mah teladan gitu ya gitu. Jadi bisa diambil dari dokumentasi sejarah gitu. Nah, dokumentasi sejarah ini karena mencakup masa lalu gitu, karena kalau dokumentasi sejarah itu berbeda dengan dokumentasi yang lain, meskipun sebenarnya lama-lama pasti juga jadi sejarah juga gitu ya kalau penting. Nah, kalau di dokumentasi sejarah ini pasti kan kenangan masa lalunya itu yang memang punya makna untuk khususnya orang-orang desa Cilimus gitu atau desa Cisaat. Nah,
Terus gambaran masyarakat juga, tadi cerita-cerita tadi kan masalah leluhur gitu ya, ini keturunannya dari mana gitu ya, terus ini teh dari kapan gitu kan. Nah itu juga penting di inventarisasi dokumentasi, termasuk nilai-nilai budaya tadi gitu. Nah jadi yang namanya dokumentasi kesejarahan itu memang biasanya di kita itu ada sumber primer dan sumber sekunder. Nah kalau yang sumber-sumber primer itu artinya sumber-sumber yang langsung menjadi bukti ya dari suatu peristiwa sejarah. Jadi kalau misalkan ada foto-foto atau mungkin surat-surat gitu ya tentang berdirinya Desa Cilimus atau administrasi zaman dulu, zaman Belanda mungkin ya, kalau misalkan nanti bisa ketemu gitu ya, itu kan nanti jelas dulunya itu misalnya penduduknya berapa ya, pekerjaannya itu sebagai apa gitu ya. Nah, itu bisa diambil dari dokumen-dokumen primer itu. Nah kalau yang dokumen sekunder itu bisa dari tadi cerita-cerita gitu ya, dari hasil wawancara gitu ya, dari foto-foto yang sekarang misalnya. Tapi yang primer itu lebih penting karena kalau bisa ya dilestarikan rumah-rumah yang punya nilai-nilai sejarah itu gitu. Nah tahapan-tahapan untuk inventarisasi dokumentasi ya, terutama dokumentasi kesejarahan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, yang perlu ditulis. Jadi nanti di belakang ada contohnya. Nah yang pertama itu nama properti atau dokumen. Jadi namanya apa gitu ya, kalau misalnya rumah Jakernek atau petilasan siapa gitu ya. Nah itu ditulis namanya, terus lokasinya di mana ya, lokasinya di mana, Bukit Cinta ya. Nah Bukit Cinta RT berapa, desa Cisaat gitu ya, kampung apa gitu, itu pasti seperti itu. Terus pemiliknya ya, kalau misalkan itu kan milik desa gitu ya, jadi milik desa aja. Kalau misalkan rumah pasti kan ada punya siapa gitu ya. Nah itu perlu ditulis atau dokumen. Misalnya ada di sini yang mungkin keturunan kepala desa zaman dulu gitu ya, punya dokumen, tetap ditulisnya ini punya Pak siapa gitu. Nah, terus lokasi berdasarkan aturan hukum tadi sama dengan yang di atas, tapi misalkan lebih jelas gitu ya, RT, RW, desa dan lain sebagainya. Terus klasifikasi, jadi termasuk ke dalam lokasi bersejarah maksudnya ya. Terus bangunan-bangunan atau struktur atau situs atau objek atau benda gitu, apakah dokumen, apakah tadi petilasan atau makom gitu ya, atau bangunan atau rumah-rumah gitu. Nah sebenarnya banyak di sini, kayak misalkan tadi seperti tadi ya, perkebunan nanas gitu ya, itu kan bisa juga difoto. Ini sejak kapan ada kebun nanas, sejak kapan sih orang Cilimus itu nanam pohon nanas gitu ya. Mungkin bapak ibu kan, bapak ibu sih bapak semua ya, mungkin bapak-bapak kan tahunya mungkin dari kecil udah ada kebun nanas gitu ya. Ini sejak kapan itu perlu ditelusuri gitu, karena nanti penting juga supaya ceritanya itu ke orang-orang yang dapat itu lebih, oh dari tahun segini, dari segini. Mungkin dulunya kan kebun kopi gitu ya, atau kebun teh aja gitu. Tapi dengan adanya dokumentasi ini, inventarisasi ini bisa lebih tahu lagi gitu. Termasuk deskripsinya. Kalau misalkan rumah itu kondisinya kurang bagus gitu ya, dijelaskan. Termasuk juga karakteristiknya, apakah memang ada sudah sobek atau bagaimana, itu bisa dideskripsikan. Ini berdasarkan aturan-aturan untuk inventarisasi. Pasti ini untuk memang dokumen sejarah ya, termasuk juga arsitekturnya gitu. Nah ini contoh formulirnya ya, jadi nama objek, lokasi, tahunnya kapan, pemilik ya, fungsinya itu dulu apa gitu. Terus kemudian kondisi fisik, deskripsinya, terus foto terbaru gitu ya. Jadi nanti ini bisa dijadikan sebagai koleksi nanti, bikin foto-fotonya gitu ya. Dokumentasi ini kan nanti bisa dipermudah untuk menggali ya potensi kesejarahan gitu. Nah ini contoh yang ada di Kupang, karena misalnya seperti penjara ya, ini kan penjara nih ya, karena mungkin orang situ itu ya hanya taunya itu penjara aja gitu kan, tidak didokumentasikan sebelumnya. Tapi dengan adanya inventarisasi ini kan jadi lebih jelas gitu. Jadi bisa dipajang, orang-orang bisa tahu ceritanya itu seperti apa gitu ya. Belum lagi nanti kalau misalkan
ada anak-anak mahasiswa dari UNJ mungkin meneliti tentang sejarah gitu ya, bisa mudah kira-kira di sini itu yang punya potensi untuk ditulis jadi skripsi atau bahkan jadi buku daerah mana gitu, atau bangunan mana yang punya nilai-nilai sejarah. Nah di sini juga ada pasar misalnya, yang seperti itu banyak sebenarnya contoh-contohnya, seperti masjid gitu ya, yang mungkin sudah lama gitu dibangunnya dari masa siapa, oleh kiai siapa gitu. Nah seperti itu bisa dijadikan sebagai cerita-cerita sejarah yang tadi gitu ya. Mungkin itu terkait dengan materi ya, atau informasi sebetulnya, karena ini bentuknya sosialisasi gitu ya, tentang inventarisasi dokumentasi kesejarahan yang ada di Desa Cisaat itu. Mungkin itu Bu. Ya. Baik, Pak Yudha, terima kasih. Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi sedikit memberikan gambaran lah kira-kira ya ke depan Bapak-bapak apa yang perlu dilengkapi ya untuk storytelling misalnya gitu ya, agar lebih menarik bagi para pendatang ya, karena ini sudah menjadi wisata edukasi gitu ya. Mungkin bagian sejarahnya belum ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kan di sini kalau nggak salah kata Bang Rahmat itu ada yang terkait dengan pembuatan kompos ya, dari kotoran sapi. Biogas. Biogas ya. Biogas. Ya, biogas. Nah, biogas itu kapan gitu ya? Mulai adanya kapan? Kalau belum ada yang menulis tentang sejarahnya, biogas itu mulai kapan? Siapa inisiatornya? Siapa yang mengeksekusi ya? Jadi dia punya gagasan, tapi mungkin belum tentu yang punya gagasan itu melaksanakan gitu ya. Jadi yang punya gagasan itu mungkin ketuanya gitu ya, tapi dilaksanakan oleh siapa? Produksinya pertama kali berapa ya? Terus kalaupun dipasarkan misalnya tidak diambil oleh, mudah-mudahan tidak ada tengkulaknya masuk gitu ya, dipasarkannya kemana? Sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat umum, produksinya per hari atau per bulan berapa ya, keuntungan bagi masyarakat misalnya ya. Kalau itu punya perusahaan juga keuntungan bagi masyarakat atau bagi desa itu sekian gitu ya. Tentu saja itu kan tidak hanya sekedar produksi, tapi juga kan sekaligus kalau Bang Rahmat cerita itu ada anak-anak sekolah bunda, anak sekolah SMA entah dari mana ya, bahkan ini kemudian mereka pergi melihat bagaimana proses membuat biogas ini. Nah, mereka saja seperti itu. Itu tentu kan harus ada dokumennya gitu ya, selain foto-foto tapi kan ditulis. Jadi saya katakan kalau foto itu memang foto juga kalau kita yang paham berbicara gitu ya. Ini betul tidak sih foto lama tahun 1980? Tapi kok sudah berwarna, apa iya ya di Cisaat itu tahun 1980 sudah ada foto berwarna? Jangan-jangan tidak, itu foto baru. Nah ini kan tidak benar, jadinya kan tidak valid gitu ya sumbernya. Jadi kalau misalnya tahun 1980 misalnya di sini belum ada foto berwarna, yang ada adalah hitam putih misalnya. Nah seperti itu baru dari foto. Nah ceritanya gitu ya, bisa saja ceritanya itu kan ada orang yang ingin menonjolkan diri ya, sehingga mungkin dia bukan inisiator, tapi dia hanya eksekutor gitu ya. Tapi merasa bahwa dialah juga yang menginisiasi untuk pembuatan biogas ini gitu ya. Nah maksud saya seperti itu baru. Kemudian homestay ya, homestay ini kan makin kesini makin banyak jumlahnya ya, karena tamunya juga makin banyak. Tadinya cuma 3 bunda, tapi lama-lama terus tamunya banyak, terus ini kepengen, saya pusing ngaturnya katanya gitu ya. Iya, jadi mungkin saya kepengen Rahmat, ini saya kepengen. Jadi sekarang udah mungkin hampir 100 barangkali ya. Udah lebih. Oh sudah lebih. Oh iya.
Iya. Terbagi 3 kampung sekarang. Ada kampung ya, udah lebih dari 100. Nah, itu kan luar biasa ya. Ini untuk tambahan ya pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi di desa ini juga makin lama makin meningkat gitu ya. Jadi tentu saja di sini kan kita, kalau kamu yang hadir di sini, kita memberikan pelayanan ya, pelayanan bukan hanya pelayanan rumah homestay itu, tapi yang ada potensi di sini ini kan juga perlu kita perkenalkan. Siapa tahu nanti suatu saat mereka datang lagi, bahkan mungkin cerita dari mulut ke mulut gitu kan. Nah itu kan cerita dari mulut ke mulut. Selain kita mungkin bisa mengunggah ke YouTube gitu ya, dengan informasi terbaru gitu ya. Akhirnya bawa ke sana saja ke Cisaat. Bukan akhirnya kan bukan hanya dari Subang, dari Cirebon juga datang Bunda ke sini gitu. Wah, jauh-jauh dari Cirebon, dari Kuningan juga ada katanya. Jadi dari Cirebon, dari Kuningan, ya pokoknya daerah khususnya Jawa Barat dan mungkin daerah-daerah lain yang Pulau Jawa, bahkan mungkin di luar Jawa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti makin berkembang, makin lebih bagus gitu ya. Sehingga ekonomi masyarakat menjadi hidup gitu ya. Terus ini kan menjadi labnya ya, laboratoriumnya bagi masyarakat kita ya, terutama generasi muda. Nah, seperti itu ya, Bapak-bapak. Silakan kalau misalnya mau ada yang disampaikan. Kalau mencakup satu desa itu mungkin banyak. Mencakup satu desa itu kan ada petilasannya dari dari zaman dulu nenek moyang kita itu ada makomnya di Cisaat, Ciputihan. Di Ciputihan itu mencakup satu desa di Ciputihan. Terus ya semua objek juga ada bersejarah. Cuma yang berkendala kita itu satu, yang pertama belum dibukukan. Itu yang satu belum dibukukan. Baru sebagian yang di sini di Cilimus yang antara ada sejarahnya itu baru senian gembyung yang udah dibikin kayak tadi foto-foto alamat gitu kan, udah pakai barcode gitu ya, gembyung sama sejarah tari jaipong gitu. Cuman yang belum itu sisingan kita belum bikin di depan banner gitu kan. Nah terus di sini juga tentang sejarah ini dulu cerita uniknya itu ya. Cerita uniknya itu yang makom di Gunung Cinta. Kata orang dulu kan kalau kita ke sana berhubungan kita bisa jadian. Kalau kita udah jadian di sana kita pulang putus katanya, kata orang dulu gitu. Serem banget. Ya kata orang tua dulu ya. Tapi dengan dicoba pengalaman pribadi ya Bu. Langsung dibuktikan. Ya benar sih gitu, tapi ya gimana ya, kalau anak sekarang itu mitos, ini mitos kan kayak gitu. Nah, terus terang kita juga yang di Bukit Cita kita belum bikin secara tertulis, terus di Nanas juga sama gitu. Terus di sini juga belum secara tertulis itu kan semua kampung juga sama, Cisaat, Cilimus itu per 3 bulan sekali kita melakukan ritual yaitu hajat pabarit. Hajat pabarit itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya dengan hajat dengan nasi tumpeng, pakai bubur kayak gitulah seperti di Cirebon lah sama saji-sajinya. Itu per 3 bulan sekali itu hajat pabarit dengan dengan minta sama Gusti Allah itu demi keselamatan warga masyarakat yang ada di Desa Cisaat, semuanya juga sama. Cuman itu satu mohon bimbingannya kepada Bapak Ibu yang dari UNJ dan di sini mungkin kita bisa membantu lebih lagi tentang sejarah dan mau dibikin secara tulisan yang ada sejarahnya gitu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa tadi di kampung yang lain gitu ya, bisa masuk ke sini
Jadi bisa aja itu nanti tempat-tempat bersejarahnya itu tidak harus di Desa Cilimus saja. Iya, emang Bisa di tempat lain. sesaatnya. Betul. Nah, bentuknya itu bisa misalnya tadi tidak harus tempat-tempat juga, bisa misalnya kalau dulu ada apa ya, tadi selain rumah ya, misalkan bisa foto-foto yang ada mungkin di rumah di Kertek, saya juga belum pernah ke sana ya, kita belum tahu. Atau misalnya ada benda apa gitu ya, peninggalan-peninggalan yang ada pada masa itu, termasuk juga tadi situs-situs gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan dulu yang memang misalnya kalau yang tahu itu orang tua gitu ya, sesepuh-sesepuh, bisa ditanya dulu gitu. Ini ceritanya bagaimana. Kalau memang misalnya ada pembandingannya gitu ya, misalnya kami kan dari dokumen-dokumen sejarah atau buku-buku ya yang sudah orang tulis gitu, bisa dibandingkan, bisa nanti ditambahkan ke situ gitu. Adapun cara-caranya tadi yang minimal ya formulir yang tadi itu ya, panduannya gitu. Nanti kalau sudah ada, nanti bisa untuk membantu lebih menggali lagi gitu, kira-kira seperti apa. Mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya tambahan. Iya. Nah tadi kan kata Pak Humaydi kan sudah misalnya di sana artinya kan dengan mitos atau apa itu di Bukit Cinta misalnya gitu tadi kan contoh kasusnya kan bayangan sendiri ya. Nah kalau ke sana jadi gitu ya, tapi turun dari situ tidak jadi gitu ya. Terus ada nggak mitos masyarakat yang kalau mau jadian terus harus begini gitu ya? Kalau di tembok besar Cina itu kan gembok tuh ya, gembok di akhirnya ditaruh tembok itu di sepanjang tembok ya, panjang banget ya. Jadi gembok ditaruh situ, nanti kuncinya di bawah yang bersangkutan. Jadi gemboknya kan banyak banget. Kemudian yang model segitu begitu lagi di mana ya? Di Korea, ya, di sana. Apakah, maaf ya, ini apakah modelnya seperti itu, ya? Atau misalnya, gitu ya, anak muda, gini yang sedang berpasangan, pergi ke Bukit Cinta, biar cintanya abadi sampai ke pernikahan, sampai ya pokoknya tidak terpisahkan, mereka harus seperti ini, gitu. Ya, itu kan untuk memotivasi kepercayaan. Ada sebenarnya kepercayaan ya, jodoh itu kan bukan karena itu gitu ya, tapi yang datang itu akhirnya yok gitu ya, sama saja dengan orang yang mandi di kolam itu biar nanti kulitnya bersih, nanti kecantikannya gitu ya. Nah sehat terus misalnya gitu, tapi apa iya gitu ya, mandi di sana gitu kan. Dan di Cirebon di kampung saya sih banyak gitu ya, tapi mungkin di sini ada juga barangkali ya. Kalau di sini itu kalau masalah air itu, ya. Kalau air itu di Ciputihan Bu, di Cisaat. Ya. Itu Ciputihan itu kan jernih, katanya bisa awet muda, gitu kan. Mungkin nggak tahu gitu saya mah, mungkin dari orang tuanya yang juru kuncinya. Terus di sini mah jadi apa ya Bu ya? Jadi masih keluarga. Jadi di Ciputihan sama gunung di sini tuh masih berkeluarga. Dan juga larangan kita di sini nggak boleh misalkan ke Ciputihan, ke Bukit Cinta sama yang lain-lainnya itu hari Senin sama Kamis Bu, di sini nggak boleh itunya. Jadi nggak boleh misalkan main ke Gunung Cinta hari Senin, kita nggak boleh, hari Kamis juga nggak boleh. Karena apa gitu, misalkan kata orang tua dulu kan gitu ya, nggak boleh main ke sana dengan tujuan apa, misalkan kalau main ke sana mungkin orang tersebut yang di sana udah lagi pada nggak ada, atau lagi hari Senin atau hari Kamis itu lagi pada rapat, kan kita kasat mata nggak tahu gitu kata orang gitu. Iya gitu, larangannya gitu. Lagi meeting. Mitos-mitos yang semacam itu ya, apakah memang diciptakan ya biar untuk menarik pengunjung ya, atau bagaimana gitu ya. Nanti kita coba gali gitu ya, jadi Pak Yono dengan teman-teman coba gali. Biasa
pastilah sesuatu itu kejadian itu ada sebabnya gitu ya. Jadi penamaan juga mungkin ada sebabnya ya. Di apa namanya, di misalnya ngambil air di kutihan tadi yang bisa mengobati bayi yang sakit panas misalnya, bisa saja. Jadi ambil air misalnya bawa di botol bawa ke rumah. Jadi kalau anaknya panas tinggal dibasuhin aja ke mukanya misalnya, itu kan ada yang seperti itu kan, masyarakat yang seperti itu kan ada ya. Saya pernah pergi ke ND, ke rumah Soekarno itu, pulang-pulang dibawain air dari sumur Soekarno itu 1,5 liter dari Flores ke Jakarta bawa air ya tapi saya menghormati yang memberi gitu ya bawa aja pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta kalau bawanya air begini ya udah nggak apa-apa, ditaruh aja. Saya bilang nanti kapan-kapan